Oke, halo semuanya, yang bisa hadir maupun tidak. Jadi meeting ini saya ulang karena kemarin malam ada masalah dengan koneksi gitu. Jadi acara yang rutin setiap Sabtu malam atau malam Minggu itu tertunda karena di tengah-tengah meeting itu ada gangguan koneksi internet karena cuaca. Jadi ini Minggu pagi saya rekam dan sudah saya rubah jadwal juga, nanti kalau ada yang punya kesempatan untuk nonton ya bisa langsung nonton aja ya. Tapi tetap yang sudah traktir kopi nanti saya kirimin rekaman dari video ini. Nah, meskipun ada atau tidak yang hadir, ini tujuannya adalah buat rekaman, tetapi saya rekam tetap dengan Google Meet. Kenapa? Karena nanti siapa tahu ada yang mau hadir, ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Oke, jadi saya akan mulai. Nah, ini baru saya nyalakan video. Dari tadi belum ya. Oke, yuk. Sekarang kita langsung share screen. Topik hari ini adalah, atau topik yang sama sebenarnya, ini sesi kedua ini ya. Ini sesi kedua untuk apa namanya? Sesi kedua untuk Formalo, spreadsheet, dan sekalian notifikasi WhatsApp gitu. Notifikasi email kan sudah di handle oleh Formalonya sendiri. Yuk, kita buka Formalo dulu. Kita buka Formalo dulu. Sudah ada yang hadir ini kayaknya. Oh, belum presentasi ya. Apa? Kemarin sudah saya jelaskan di bagian Formalo setting synchronize two ways with spreadsheet gitu. Tapi sekarang kita masuk lebih dalam lagi supaya bisa dilihat lebih jelas gitu ya. Jadi pertama kita buat formnya dulu. Kita buat form, buat blank ya, karena kita akan buat lead captures. Lead capture kasih judulnya lead capture gitu misalnya. Oke, kita udah buat lead capture. Judul form ini ya, title. Deskripsi kita buat capture leads Formalo save on spreadsheet. Keterangannya ini spreadsheet and send WhatsApp notification ya. To lead. Nah, gitu kita buat ya. Terus kalau kita scroll ke bawah, ini sudah ada nih thanks submitnya. Tapi karena kita akan pakai redirect to URL, jadi kemungkinan besar ini tidak muncul nanti. Yang muncul adalah redirectnya. Di sini keterangan dari formnya. Nanti di sini yang diisi field dari form apa yang akan kita capture datanya dari leads itu. Nah, untuk case ini kita akan ambil sedikit, nanti bisa disesuaikan ya. Saya akan ambil nama, email, dan nomor telepon. Itu aja deh, karena itu fieldnya udah berbeda-beda ya. Kita ambil teks untuk nama, name. Nah, untuk setting ini harus disetting dulu ID-nya. Di sini saya buat required, artinya harus diisi.
Nah, begitu kita turn on ini, dia ada asterisknya di sini. Nanti kalau di front end merah, kemungkinan ini asterisknya. Asterisknya atau tanda bintangnya. Apakah harus unique? Nggak harus sih. Nanti email baru mungkin dibikin unique gitu caranya. Ya, default value nggak ada. ID-nya ini yang penting karena ini akan dipakai kirim data isi field-nya ini sebagai parameter URL gitu. Ya, buat name-nya di sini. Kemudian field kedua, ini cukup segitu aja. Field kedua kita ambil email seperti yang saya bilang tadi. Buat title-nya email. Kalau mau diisi deskripsi bisa advance description gitu misalnya. Gunakan email saat belanja gitu misalnya. Gitu. Ini keterangannya nih. Deskripsi dari apa email ini gitu ya. Nah, ini tidak saya gunakan. Tidak saya gunakan ini. Ini dihapus saja dulu nih. Nah, tidak saya gunakan. Bisa aja di sini dibikin gitu, gunakan email saat belanja gitu ya. Ini tidak saya gunakan. Required ya harus. Terus make this field admin only tidak. Apakah harus unik? Nah, misalnya Anda hanya mau menerima submit form dari email yang sama sekali aja gitu. Bikin unik. Untuk case ini karena kita latihan, nggak usah nanti biar emailnya sama-sama gitu ya. Tapi sebaiknya dicentang nanti kalau dipakai di use case production ya. Ada default value? Nggak ada. ID harus ini email gitu. Buatnya ID-nya adalah email. ID email. Kemudian berikutnya apa yang kita perlukan? Nomor telepon. Di sini telepon gitu ya. WhatsApp gitu. WhatsApp. Berarti biar diisi yang ada nomor WhatsApp-nya. Gitu. WhatsApp kita kasih di value-nya sebaiknya sih pakai phone gitu ya. Karena itu apa namanya? Standar gitu sebenarnya. Kalau itu nomor telepon pakai phone gitu. Boleh aja sih bikin WhatsApp. Kayak gitu, boleh. Tetapi kalau memang ada beberapa kenapa kok saya enggak pakai WhatsApp gitu ya? Memilih untuk memakai phone. Karena kita belum tahu itu ada WhatsApp-nya atau enggak gitu. Kecuali nanti pakai WhatsApp validation gitu misalnya. Ya bisa. Sudah melewati itu dulu misalnya dia lead adalah dari WhatsApp gitu. Karena ini bukan lead dari WhatsApp, saya prefer pakai ini gitu loh. Nanti maknanya itu lebih sesuai gitu ya. Ya, pemaknaannya dia lebih sesuai. Jadi saya prefer pakai phone meskipun di depan kita bikin WhatsApp di sini ya, di title WhatsApp, di ID phone karena ID ini adalah yang bekerja di balik layar gitu. Ini yang bekerja di depan layar. Gitu. Atau title ini bekerja di depan layar, ID ini bekerja di balik layar, tapi tidak dimunculkan dia di browser, tetapi di konsol dia muncul gitu loh. Ya. Oke, dah segitu aja sebenarnya form kita. Berikutnya apa yang kita lakukan? Setting. Gitu. Kita settingnya di mana? Buat alamat formalo Anda. Untuk case ini saya pakai kemarin saya buat form sheet, sekarang bisa nggak ya? Coba aja dulu deh. Form sheet, form to sheets, gitu tak buat sekarang ya. Form to sheets, form to sheets gitu. Biar pasti dah nanti ininya.
Tapi nanti saya jelasin juga ntar tentang bikin CNAME gitu ya. Bikin CNAME kita nanti. Sekarang apalagi yang perlu di ini desain gitu misalnya. Bisa ini bikin single step atau multi step. Multi step itu satu-satu nanti ditanya. Email, habis itu nama pertama ditanya, habis itu email ditanya, habis itu nomor telepon ditanya, baru kirim gitu. Ya, bisa dipilih multi step, tetapi karena kita ini adalah untuk latihan gitu, untuk belajar bareng, maka buat single step saya buat single step. Ya, fields layoutnya responsif, multi kolom, gitu. Atau kalau always single kolom, ini kalau multi kolom bisa nanti misalnya kalau pendek dia dibikin 2 kolom. Yang ini gitu misalnya. Ya, bisa dibuat 2 kolom ya. Warna kalau mau diganti bisa, pilih saja warna yang mana yang disukai, pakai dari template boleh, di default temanya dia. Pilih silakan. Atau mau pakai yang nggak ada warna gitu misalnya. Bisa juga. Ini kan udah begitu diklik dia berubah langsung semua. Oke, itu aja dulu untuk didesain. Mau bikin background bisa pakai shadow gitu misalnya. Customize more. Ini adalah submit text. Submit text buttonnya kita pakai kirim ya. Belum selesai saya tadi. Kirim gitu. Nah, kalau sudah kita klik save. Ya lihat dulu nanti customize-nya. Customize-nya itu kan suka-suka kita aja gitu ya. Nah, coba kita view sekarang gimana formnya kita. Di sini klik view form kita. Jadinya seperti ini. Dah, ini dia form kita. Lead capture. Nah, dah sih beres, sudah punya form kita ini. Untuk kasih penjelasan di sini. Silakan isi form di bawah ini jika Anda ingin mendapatkan bonus bla 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 atau panduan bla 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 gitu. Ya, dapat dah leads kita kalau ada yang mau ambil atau download file yang kita pakai yang akan kita share itu gitu. Nah, ini lihat halamannya form to sheet ya. Ini defaultnya. Enggak tahu ininya ya. Apakah workspace Anda ada ininya? Harusnya enggak kalau yang ini ya, yang secara umum ya workspace-nya. Tapi untuk di setiap form, Formalo setiap form kita bisa buat ininya sendiri. CNAME-nya sendiri, bisa buat subdomainnya. Caranya di sini ya, use in website. Use in website. Di sini kita rubah CNAME gitu lah. Ya. Sekarang kan ini alamat defaultnya kita setelah bikin. Sudah jangan dilihat ini ya. Karena ini saya sudah di workspace saya buat ini. Saya buat subdomainnya. Jadi setiap form yang saya buat di Formalo akan seperti ini dia, form wwk.dev bla 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 gitu. Nah, tapi kalau workspace Anda saya tidak tahu. Jadinya gimana caranya? Di sini buat sini. Setiap form akhirnya punya satu subdomain kayak gini aja. Tanpa embel-embel belakangnya, tanpa parameter belakangnya lagi atau permalin belakangnya nggak ada. Hanya subdomain saja. Nah, caranya klik aja di sini. Bikin dah custom domain. Mau bikin apa? Misalnya sheet WA, sheet sheets
WA gitu saya buat ini ya. Karena saya udah bikin kemarin kalau nggak salah. Udah kita bikin sheet aja deh. Sheets.wmk.dev. Kan gitu. Buat sheets.wmk.dev. Nah, sebelumnya supaya Anda nggak bingung, buka di sini nih. Gimana caranya custom domain? Saya kan udah jelasin, Formalo itu udah lengkap sekali ininya. Apa namanya? Tutorialnya. Tinggal lihat aja di mana Anda bingung, pasti ada link untuk ke tutorialnya itulah. Nah, nanti nambah sinim. Nambah sinim di mana? Di Cloudflare kalau saya. Kalau bosku masing-masing nanti tergantung di mana DNS manajernya. Kalau saya kebetulan saya pakai di Cloudflare untuk ininya, untuk domain ini, tergantung domainnya mana. Itu ya. Jadi saya masuk ke Cloudflare dulu. Nah, sambil nunggu Cloudflare, kita lihat tutorialnya. How to set up domain and domain white labeling. Itu kan white label itu namanya, yang tadi itu. Boleh ditonton videonya di sini, tapi saya langsung aja. Pertama, buat CNAME record. CNAME record yang diinginkan itu apa? Ya. Lihat aja di sini. Kalau kita mau buat form, pakai yang ini. Kalau kita buat aplikasi di Formalo, pakai apps alias. Karena case di sini kita buat form ini, maka ambil yang ini. Form alias. Copy aja dulu ini. Akan kita pakai di Cloudflare. Jadi sekarang kita masuk ke DNS kita. Untuk domain yang akan kita pakai. Masuk ke DNS. Nah, di sini tambahin dia. Add record. Add record. Oke, kita add record. Cari CNAME. Nah, CNAME. Setelah CNAME, taruh di target yang kita copy tadi itu. Form alias itu. Ini diginikan. Terus kita lihat dulu mau bikin CNAME apa kita. Kita mau bikin CNAME sheets kan. Nah, copy aja sheets-nya aja. Atau ketik sendiri boleh juga. Taruh di sini. Dah, gitu aja. Jadi, si sheet wwk.dev ini akan jadi alias dari ini. Itu artinya. Nanti otomatis setiap orang berkunjung ke ini, maka akan masuk ke formnya kita. Ya. Setelah itu, kita save dah. Save. Beres dah. Setelah beres, kita kembali ke form kita. Di sini di save. Tadi linknya kan ini, form wwk.sheets. Nanti akan berubah ya. Nah, langsung dia berubah formnya dia. URL formnya kita. Ya. Kalau kita copy ini lihat nih, ini form sebelumnya. Yang sebelumnya. Kalau kita kalau kita kunjungi yang ini, dia akan sama. Sama kan ini lead capture. Ini berbeda dengan yang ini. Berarti alamat form kita sekarang adalah ini. Bagaimana dengan ini? Coba kita reload, masih enggak ke sana dia. Kita akan lihat masih. Kenapa? Karena itu adalah alias DNS-nya. Sih ya, itu. Oke, sebentar. Kayaknya ada yang mau join kah ini? Kayaknya ada yang mau join. Oke. Oh, ada beberapa sih udah join ini ya. Saya saya nggak ngeh, saya ngomong sendiri dari tadi. Ya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Karena uh, ininya saya adalah untuk merekam ini. Nah, kemarin kendala cuaca. Oke, nggak apa-apa sih.
Suara saya kedengeran ya, minta konfirmasinya dikit biar nggak rugi rekam nanti. Kedengeran ya? Mas Robi mungkin? Oke, siap, siap, siap. Saya lanjut lagi, oke. Jadi udah kita lead-nya kita sudah punya ini subdomain dan bisa pakai ini. Kalau yang workspace-nya tidak pakai domain white label, maka kelihatannya form.formalo.me gitu biasanya, atau formalo.me gitu. Tapi karena kita sudah bisa white label yang seperti saya jelasin tadi ini, ya udah pakai white label aja, enak dan gampang inget lagi, sesuaikan aja dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya toko buku .wwk.dev gitu. Berarti itu formnya toko buku gitu. Ya, untuk brand dah white label gitu istilah. Oke, saya tutup ini sekarang tabnya karena Cloudflare udah kita setting. Kemudian yang berikutnya apa? Bisa kita lihat kembali ke form kita. Ini saya tutup ya, udah karena sudah kita customize domainnya, saya tutup. Sekarang kalau kita save lagi, maka alamat URL dia akan berubah seharusnya. Sudah berubah. Default dia akan kembali ke white label. Kalau kita view, kita akan masuk ke sini gitu ya. Oke, saya tutup dulu. Tadi settingnya sudah untuk setiap ini WhatsApp tadi sudah ada ID-nya, sudah phone. Sekarang gimana caranya? Karena kemarin ada pertanyaan juga tentang nggak bisa ngapus result gitu ya. Jadi saya record aja di sini. Kemarin nggak saya rekam soalnya. Nggak bisa ngapus nggak bisa ngapus hasil resultnya ini. Coba kita buka ya. Result kita buka. Karena Formalo ada dua tipe. Dua tipe, satu tipe apps, yang lainnya tipe form, gitu ya. Tipe apps dan tipe form. Jadi kalau kita buka tipe apps, nggak akan bisa hapus itu. Ini kan ada result nih. Di app ini nggak bisa hapus dia. Karena harus di formnya, karena dia dapat datanya adalah dari form, disimpan di app gitu. Ini belum ada data. Coba deh kita lead capture dulu. Coba @email.com 812345678 gitu deh. Contoh, kita kirim. Kalau kita kirim, maka di sini akan ada thanks. Sudah masuk. Karena itu yang kita buat di sini. Thanks, submitted successfully. Terserah Anda mau ganti, terima kasih gitu misalnya. Sudah mengirim data. Itu misalnya. Bisa juga. Nah, jadi itu tergantung thanks message. Tapi oke lah. Kita nggak akan gunakan ini nanti. Kenapa? Karena akan redirect ya. Setelah kita nanti kirim, itu nggak di sini lagi, kita dikirim ke redirect ke URL yang berbeda. Gitu. Kalau kita reload ini harusnya sudah ada result atau submitted data baru. Kalau kita reload, maka muncullah di sana datanya. Kita kontrol dari sana datanya. Kita hapus, kita edit, kita lain sebagainya bisa di result. Ya, seperti ini. Coba emailnya ini, nomor teleponnya ini. Masuknya dari link apa. Jadi kita ini kayak tracking, semacam tracking. Kapan masuknya. Nah, ada yang nanya, kok enggak bisa saya hapus ini? Enggak ada kolom hapus di sini. Adanya cuma kolom edit di sini kalau di apps. Itu loh. Kalau kita mau edit, kita mau bikin tag gitu misalnya. Karena aplikasi ini fungsionalnya adalah untuk bikin tag, bikin ini itulah gitu ya.
Ini kan sudah nih. Ini sudah. Edit bisa. Terus gimana caranya kalau saya mau hapus? Nah, di sini caranya. Bisa sebenarnya. Ambil form kita, lead capture namanya. Oh, ini yang kemarin ini. Kita cari di bagian view responses. Ini baru masuk ke form dia, bukan masuk ke apps. Nah, ini kelihatan ada satu respons. Pilih di respons atau klik di sini boleh, klik di sini boleh, sama aja. Ya. View response di sini akan kelihatan. Nah, di sini kita lebih banyak punya opsi, ngedit bisa, ngapus bisa gitu. Atau bahkan hapus semua gitu bisa. Nih. Caranya ya ini kan dipilih nih. Di sini nih yang centang 3, delete select. Ya. Banyak yang agak tersembunyi, UI-nya kurang bagus masih di sini. Ini yang lama soalnya ya. Yang baru dia dipakai di apps. Di form dia pakai UI lama. Tapi ya cari-cari aja asal ada titik 3 berarti ada fungsionalitas di sana. Itu aja intinya ya. Sebagai seorang yang paham, nah, kayak bosku semua ini kan udah orang-orang yang paham tentang sesuatu yang berbau-bau digital gitu ya. Di sini bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa. Jadi yang punya pertanyaan tentang gimana caranya hapus, ya di sini. Sinilah ngapusnya. Bukan di tempat yang tadi itu, di apps tadi itu. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Saya tutup dulu dari form ini. Notifikasi. Kita set up notifikasinya. Orang yang mengirim form itu biar dapat balasan nggak? Biar dapat gitu misalnya. Ya buat di sini. Kasih dia. Berarti dia dapat setiap mengirim form, dia akan mendapat email dari sistem ini. Nah, emailnya gimana? Pakai sistem default ada new form response gitu. Ini kan saya udah bikin, kalau enggak buat nanti gitu. Ya. Ini sudah ya. Oke. Send me a notification email for each response. Nah, jadi mau dapat email notifikasi enggak kita? Mau dong. Saya mau tahu kalau ada orang kirim form respon gitu. Tergantung juga kalau nanti kita track, kalau pakai Formalo aja, pakai di sini aja udah lengkap. Gitu. Taruh email Anda, atau mungkin ke email-email lain gitu. Buat beberapa dd at dd.com, terus yang berikutnya dd, pakai separated comma space ya, small by space, bukan comma separated ini berarti ya, by space. Oh, berarti pakai space dia akan muncul kayak gini, dd at bwk.com itu misalnya, pakai spasi. Nah, gitu ya. Mau berapa email yang kita, kayak CC namanya ini. Forward to itu kayak CC dia. Atau BCC. Ya. Jadi saya enggak pakai di sini. Ini juga. Ini saya biarin aja biar kita lihat contoh, nanti kan muncul di sini notifikasi. Submitted data to the submitter, sementara saya enggak. Oke. Oke, siap. Jadi saya nggak kirim dulu karena kita pakai email fake ya. Itu. Tapi ini bisa nanti dicentang ya. Saya sarankan centang aja. Gitu. Tapi karena kita percobaan sekarang nggak saya centang. Kemudian yang lain nggak perlu settingannya. Logic nggak perlu karena tujuannya adalah lead capture aja kita. Nanti kalau mau boleh misalnya dieksplor lagi itu tentang logic. Misalnya apakah Anda sudah memiliki keanggotaan gitu misalnya. Ya, kalau iya logiknya seperti ini gitu. Bisa itu main logic nanti ya. Tapi untuk case ini tidak saya jelaskan karena kita tidak pakai. Hanya dari sini ke save. Ya. Lalu save lagi. Tadi kita sudah buat submit, form submit. Di sini. Nah, coba saya reload kembali. Ini saya tutup. Kita sudah buat form submit. Sekarang gimana data ini biar ke spreadsheet? Nah, kalau biar ke spreadsheet ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan cara default. Menggunakan cara default.
default atau natifnya Formalo. Kita view response dulu kayak tadi. Kita masuk ke integration. Gitu. Di sini connect to Google Sheet. Nah ini udah gampang, nggak perlu pakai apa lagi gitu lah. Nggak perlu kita bikin, ya nggak gampang juga sih, karena kita harus buat ininya, koneksinya, biar bisa two way, bisa two way sync itu seperti apa. Coba saya buat dulu sheet-nya ya. Sheets.new gitu aja bikin, bisa dah bikin spreadsheet. Ini shortcut dari Google udah langsung punya dah kita spreadsheet yang baru gitu ya. Berarti kita akan koneksikan Formalo kita dengan spreadsheet. Nah, maka di sini saat kita mengkoneksikan, klik aja connect to Google. Nama sheet-nya apa? Default pasti sheet 1. Formalo bikinnya sheet 1. Kenapa? Karena spreadsheet juga defaultnya dia sheet 1. Karena harus sama ini. Harus case sensitive gitu istilahnya. Di sini defaultnya set 1. Misalnya kita mau bikin lead sekarang, kita ubah aja ini dulu. Kita ubah ini jadi Formalo gitu dah kita bikin. Gitu ya, biar gampang ingatnya. Kita Formalo ini kita bikin. Caranya ini aja copy biar nggak salah. Copy dulu. Kita taruh di sini. Paste di sini. Nah, ada kan? Sheet URL. Nah, sheet URL ini nyarinya di sini nih. Di sini kita. URL-nya. Sampai di mana? Sampai sebelum edit. Sampai di sini. Gitu. Nah, baru kita copy nih. Copy. Bawa ke sini. Paste di sini. Dah. Apakah kita mau membuat two-way sync? Nah, ini bedanya ya. Kalau ini tidak dicentang, maka hanya one way. One way-nya dari mana? Dari Formalo ke spreadsheet gitu aja. Hanya one way dia. Nah, kalau kita bikin two way, kita nggak perlu buka-buka Formalo kita. Buka spreadsheet-nya aja. Rubah di spreadsheet, maka otomatis data di Formalo akan berubah gitu. Kita edit di spreadsheet, Formalo ikut berubah. Oke, kita coba deh. Kita enable. Karena ini model terbarunya dia. Enable aja. Gitu loh. Ya. Baca two-way tutorialnya. Gitu. Kalau mau membaca itu. Kita coba connect dulu deh. Kita coba connect. Successfully connected. Ini sudah. Your form currently connected to Formalo. Nah. Coba resync data. Yes. Kalau Anda tidak sukses dengan seperti ini, kenapa saya udah bisa sukses? Karena saya udah bikin koneksinya. Gitu. Kita lihat masuk datanya udah ke sini. Setelah saya sync ini. Dia masuk ke sini otomatis dia di Formalo. Nama, email, WhatsApp, submitted at, slug-nya ini. Udah. Kalau kita betulin datanya, maka dia akan seperti ini. Itu. Nomor 1. Coba deh saya buat semuanya rata kiri. Rata kiri. Tengah. Dah kan? Ini datanya yang kita dapat dari Formalo itu. Tapi ini karena kemarin saya sudah connect. Jadi gimana ya? Di sini dibaca ya. Kalau Anda nggak bisa connect, nanti baca di sini. Ini misalnya nambah URL yang lain bisa lagi. Tapi saya mau jelasin dulu. Baca di sini. Kalau Anda nggak bisa connect, baca di sini. Tutorialnya. Yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan ini. Di mana
Karena di sini Google itu ada update autentikasi namanya. OAuth-nya dia. Diupdate semenjak bulan lalu kalau tidak salah. April kalau tidak salah. Kita lihat ini aja. Bulan berapa dia tutorialnya ini? April tuh. Akhir April ya. Akhir April tuh Google ada update dia. Bahwa nggak bisa dari spreadsheet itu di two-way sync seperti itu. Kayaknya sih. Jadi apa yang perlu dilakukan di sini ditambah di ekstensi. Ya, sebenarnya Anda bisa baca aja di sini. Dari ini, lihat di bawah ini, klik linknya, baca di sini. Gitu ya. Tapi saya jelasin aja langsung. Masuk ke ekstensi, buka AppScript. Ya, buka AppScript. Kemudian kita copy ini. Dari sini, lihat nih, dari sini sampai sini. Itu aja. Dari function sampai penutup function. Baru kita copy. Kita buka, default ada ini. Sudah ada, baru kita buka AppScript itu ada default function, tetapi nggak ada logic di dalamnya. Ini hapus saja dulu semua. Kita hapus semua. Dan paste dia di sini. File yang kita copy tadi dari tutorialnya Formalo. Sudah, gitu aja. Save. Setelah di save, terapkan. Terapkan ini kayak deploy gitu kalau di bahasa Inggrisnya nanti ya. Deploy gitu. Apa isinya? Ini aman kok. Sync on edit itu nama fungsinya dia. Jadi setiap kita merubah sesuatu di dalam range-nya itu, di mana range-nya source, column range get column, row range get row. Nah, ini maksudnya nyari ini dia, nyari get range ini sebenarnya, tetapi biar dia punya kolom dan row-nya. Ini kolom yang akan dikerjakan adalah 1 sampai, dari A1 sampai ini. Gitu loh. Apapun yang diedit di sini, itu akan berubah ke Formalo otomatis. Itu maksudnya kodenya ini. Gitu loh. Constant URL ini API-nya Formalo, ini API key-nya biasa, yang namanya kerja dengan key pasti ada API URL, ada API key, dan lain-lain nanti apa autentikasinya, gitu ya. Ada yang pakai bearer gitu misalnya, kalau one sender pakai bearer ya. Form data, bla 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 bla, udah kita deploy aja biar gampang ya. Nah, pas deploy ini yang penting, Anda harus buatnya sebagai aplikasi web. Ya, harus aplikasi web. Nanti untuk siapa? Untuk publik gitu cari, atau siapa saja kalau bahasa Indonesia. Ya. Anda boleh pakai versi di sini, tapi kalau nggak bikin banyak, cuma deploy gini aja, nggak tanpa ini pun nggak kenapa. Ya, opsional sebenarnya. Karena otomatis nanti diisi 1 sama dia. Nanti pas versi kedua, 2 dia namanya versi 2 gitu. Oke, udah terapkan aja. Nah, kalau Anda pertama kali bikin script, maka dalam penerapan itu akan muncul lagi autentikasi. Ikuti saja. Gitu ya. Ikuti saja. Ini kan ini seperti ini. Ikuti saja. Ini kan baru pertama kali script ini saya buat. Izinkan akses. Enggak apa. Pakai Gmail Anda. Advance. Ya, klik yang paling bawah ini. Ya. Tadi klik advance saja karena di sini enggak kelihatan kalau ada ya, klik yang ini enggak kelihatan. Kenapa dibilang enggak aman ini? Ya memang enggak aman karena Google enggak tahu. Karena baru kita tulis kodenya, gitu loh. Kecuali nanti mau diverifikasi ya makan waktu, lama. Go saja langsung ke sana. Di sini karena saya enggak ganti namanya, project tak berjudul kan, atau untitled project itu kalau pakai bahasa Inggris ya. Klik aja ini, itu otomatis dah kita disuruh untuk mengizinkan, allow. Gitu. Dah sekali aja untuk project ini dan seterusnya enggak akan diminta lagi. Kecuali ada sesuatu yang baru
izin akses yang baru, misalnya Anda connect dengan apps yang berbeda gitu, nanti akan di request lagi izin. Gitu. Nah inilah webhook kita. Ini sebenarnya webhook kita. Nah, disalin boleh, tapi sekarang kita kan belum perlu. Karena sudah otomatis dia artinya Formalo yang menangani ini, gitu ya. Formalo yang menangani ini. Ini. Dia pakai apa ya? Post request ini. Dia pakai post request. Perubahan yang di sini dikirim ke Formalo gitu. Post request namanya. Oke. Kemudian apa lagi berikutnya? Ini kan sudah nih. Kalau kita lihat salah nih. View webhooks. Nah, ini ada webhooks juga. Kalau kita mau kirim via webhooks yang tadi itu yang kita copy tadi itu bisa juga di sini. Ini webhook yang tadi kan scriptgoogle.com bisa juga kemari dia. Ya, berakhiran exact ya. Eksekusi gitu. Tuh. Send webhook event on form event. Misalnya kalau kita mau pakai webhook gitu bisa. Bisa dia masuk di sini. Ya. Terus kemudian apa yang mau kita kan tidak pakai webhook sekarang, kita pakai sistem redirect URL. Kenapa saya pakai redirect URL? Karena nanti biar bisa Anda aplikasikan di form manapun, bukan hanya di Formalo gitu loh. Kalau form yang lain kan tak punya webhook dia, kayak Formalo. Gitu loh. Formalo udah punya dia, bahkan punya integrasi langsung dia dengan Slack, dengan Google Sheet kan gitu. Ya, tuh. Jadi ini sudah terkoneksi. Nanti kita input data lagi, dia akan otomatis muncul di sini di row 2, di row 3. Kan muncul lagi data di sini. Tuh ya. Oke. Terus apa lagi? Ini sudah kita buat project. Nanti kita tulis lebih panjang lagi dikit di sini. Untuk ini nanti saya kasih dah filenya langsung ya. Di dalam file. Saya pakai Upnote nanti saya kirim buat yang udah traktir. Saya kirim nanti source code-nya ini. Berikut yang nanti kita bahas lagi. Itu ya. Ini kan sudah nih saya tutup. Ingat cari di sana tutorialnya. Sekarang kita coba lagi sekali. Coba 2 email. Coba 2 at coba.com 8123567890. Oke, kita coba kirim. Sudah benar nggak sinkron gitu. Harusnya sih sudah. Terima kasih sudah mengirim data. Tadi kan sudah kita rubah itu. Sudah kita rubah. Dia seharusnya di sini udah nambah gitu loh. Kan udah sinkron nih. Udah sinkron berarti ini data kita. Kita lihat sekarang di Formalo kita, di response-nya. Sama harusnya. Sama harusnya gitu. Itu sebentar nih. Ada. Ini kan sama nih udah nih. Sheets. Ini kalau kita edit, contoh nih, ada klien kita, oh saya salah input gitu misalnya. Salah transfer kode uniknya belum isi gitu misalnya. Nah ini saya terima email nih dari apa yang saya kirim tadi. Nah, ini email beda ya, belum. Coba saya refresh dulu. Formalo submit new lead capture dari coba 2. Kan udah ada nih. Gitu. Ya. Itu sudah berarti. Coba kita edit sekarang datanya yang dia, Mas, salah saya Mas. Tadi kode uniknya salah gitu. Atau nomor teleponnya salah di dalam case ini. Coba kita ubah. 93 ternyata isi nambah 3 lagi 1. Gitu.
Kalau kita save, apakah mau dia update? Nah, ini kita nyoba. Di sini kan sudah berubah nih. Yuk kita lihat di sini. Belum nih kan? Oh, udah. 90 belum ya? Ups. 90 93. 93 udah ini ya. Karena yang kita edit cobanya. Tadi udah langsung berubah kok dia. Ini 90. Ini 93. Sudah. Kalau kita edit di sini, ini 93-nya nih kita rubah jadi 96 gitu. Kita edit di sini 96. Apakah di Formalo berubah? Karena two way sync harusnya berubah. Kita reload. Apakah real time? Enggak. Kita ingin tahu kecepatannya dia. Sync-nya itu seberapa cepat. Harusnya sih real time. Belum. Nah, ini yang kita perlu lihat. Kenapa belum? Apakah dia pakai trigger time? Karena di sini kan ada trigger beberapa. Kita lihat lah. Ini 96 saya rubah ya. Ekstensi enggak ada. Aktif. Apa triggernya dia? On edit kan? Triggernya dia on edit tadi. Mana dia? On edit arrange get column get row. Harusnya sudah sini. Nanti kita lihat lagi ya. Ini kan habis saya edit dari jadi 96. Nanti kita lihat lagi beberapa menit lagi. Apakah dia bisa merubah yang di Formalo apa hanya gimmick gitu. Belum berubah. Tapi kalau kita rubah di sini berubah. Berarti belum two way sync-nya. Karena padahal di script-nya ini dia pause. Mana dia? Metode pause. Oke. Apakah benar-benar two way sync gitu. Nanti kita lanjut aja dah dulu. Karena mungkin dia perlu waktu dan lain sebagainya. Oh, ini 62. Siapa nih? Oke, ntar ya. Ini apa ini? Format otomatis angka berarti ini formatnya. Format angka berarti ini. Bukan untuk format string. Integer ini. Oke, biarin aja dulu. Kita lanjut aja deh. Bagaimana sekarang itu untuk sing formalonya ya. Sing formalo kita ke home dulu. Kita lihat view responses. Ada 2 respons. Belum berubah. Ya, belum berubah. Berarti belum real time two way sync. Coba saya rubah emailnya. .dev saya bikin. Apakah integer itu yang bermasalah? Belum. Kalau saya reload, sambil kita lihat-lihat, mengkritisi formalonya artinya. Atau mungkin saya yang salah.
Saya yang salah karena saya tidak begitu menepati. Baca dulu kalau begitu biar enggak saya nanti yang keliru. Kita baca dulu ya. Kenapa seperti itu? Saya yang keliru nanti. Saya bilang formalunya keliru. Two-way sync. Sync all your forms data with Google Sheet in a few clicks. It will help you to manage. Oke. To start Formalo dashboard. Oke, saya sudah di sana. Then enable the two-way Formalo Google Sheet Sync option. Sudah kita. Add a trigger on Google Sheet. Sudah saya buat trigger. Mas Andi dia WhatsApp. Ketawa dia. Nggak join dia ini. Mana ntar dulu saya balas dulu. Ketawa dia dikirimin tembang Jowo dia. Ayo join. Oke. Ini sambil santai aja kita bercanda juga, namanya rekaman privat kita ini hanya untuk kita-kita saja ya. Kemudian save change, sudah save change. After saving as you give permission. Ini bosku. Ask you to give to the trigger so it can implement the update. Give the access and you are done. Oke, saya belum rubah tuh. Kan saya yang keliru. Aduh, ini bosku gimana ini? Saya yang keliru bosku. Tapi bagus, dengan salah, jangan takut salah. Dengan salah, dari kesalahan itu kita belajar gitu ya. Di mana? Di setelan dulu. Kok setelan project ya? Eksekusi. Ya, eksekusi ini trigger. Micu bukan di. Nah, di sini ya, di trigger. Kemarin pas baru pertama, tambah pemicu dulu. Nah, ini kan ini tambah pemicu. Sebentar saya ulang biar enggak bingung. Pertama ke pemicu, tambah pemicu. Kenapa tadi enggak sync dia two way sync? Karena enggak fungsinya enggak kerja gitu loh. Fungsi triggernya itu enggak kerja. Sync on edit kan gitu tuh triggernya. Kita baca bersama tadi sync on edit. Nah, ini yang dirubah. Apa yang dirubah sesuai dengan ini? Dirubah dua tempat ini dirubah. Ya. Pakai ke on edit dan notification setting. Nah, kalau fail nanti dia. On edit bukan saat dibuka, saat diedit gitu cari. Ini kan on open nih. Kita rubah. Sayangnya bahasa Indonesia. Banyak sih bahasa Inggris sebenarnya yang lebih gampang karena bahasa-bahasa pemrograman itu pakai itu. Tapi hebatnya Google itu dah. Semua bahasa dipakai. Saat diedit gitu, on edit. Karena di sini on edit, di sini juga on edit. Nah, kita belajar lagi nih, padahal udah pernah kemarin saya salah. Ini dirubah setiap atau segera, immediately gitu ya. Setiap ada kesalahan gitu atau kegagalan. Udah simpan. Oh mantap bosku. Sekarang harusnya udah bisa bosku. Nah, dia tadi kan udah kita otorisasi skripnya. Sekarang minta lagi. Kenapa? Karena ada aplikasi lain yang kita akan gunakan. Tuh, ada salah satu aplikasi Google ini untuk yang on edit ini. Tuh. Lagi kembali lagi kayak tadi. Halo. Ini deh saya sebut belajar. Saya bukan orang yang tahu semua, tapi setidaknya saya menemukan lah. Bisa menemukan. Saya sambil belajar bareng gitu ya. Ini kan udah nih. Kita udah punya trigger ditaruh di head-nya dari spreadsheet saat diedit. Fungsi yang di trigger adalah ini. Tadi kita udah punya fungsinya tapi belum ada triggernya gitu artinya. Nah, saya dapat email nih dari Google lagi terus begitu. Nah, sekarang ini berfungsi. Sebelumnya kan kita harus gini nih, klik jalan. Tetapi fungsi on edit ini adalah
dia bikin formalo sync on edit itu soalnya. Ya, coba on edit gitu aja dia bikin, otomatis dia jalan. Tapi yang otomatis jalan itu on open, terus do get, do post. Ah, itu otomatis beberapa fungsinya ya. Tapi sekarang harusnya sudah. Yuk kita coba. Yang kita submit tadi, ini dev.org saya bikin, terus di sini 932 gitu saya bikin, terus di sini saya bikin 9011. Ini kan sudah nih on edit nih. Kita cek lagi formulo kita. Semoga dia jadi. Respons. Mari kita lihat. Ternyata bisa, bosku. Sukseslah kita membuat two-way sync. Ya. Jadi sudah ini. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Kita tutup ini. Nah, ini dah pentingnya. Jadi kalau sebuah aplikasi punya dokumentasi lengkap, tiap kita punya masalah tinggal ke sana, nggak usah nanya di Facebook gitu jadinya. Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu nanya, Anda lagi sama orang lain di tentang Formalu ini. Kenapa? Karena Formalu ini udah lengkap dia. Sampai case-case yang bermasalah apa dia gini kan. Ya, tapi kadang-kadang adalah beberapa. Saya close dulu yang ini. Sukses ya. Two-way sync kita sudah sukses. Anda edit di sini, dia akan direpresentasikan sama di sini. Anda edit di spreadsheet juga representasikan sama di Formalu gitu ya. Two-way sync. Oke, siap. Lanjut pada topik berikutnya. Apa sekarang? Memanfaatkan gitu ya. Saya lihat dulu ada yang request kah ini. Apa nih maksudnya? Gimana Ya, Mas? Om. Ya, siap. Lanjut. Gimana? Gini Om, mau tanya nih Mhm. untuk yang formalo, untuk pembuatan LED yang tadi tuh ya. Mhm. Nah, itu kalau seumpama di akhir setelah kirim itu dikasih link download, umpama bisa nggak itu? Bisa. Boleh Bisa, dong bisa. didemoin. Bisa nanti di misalnya pas baru sebentar. Misalnya pas kita kasih ke link download bisa nanti redirect to URL. Kita buka dulu ya formnya ya. Edit dulu. Redirect langsung dia kasih ke formnya, tetapi di sini Anda yakinkan dulu bahwa dia ini di setting ya, di setting redirect to URL di sini di download dia langsung kasih file downloadnya gitu. Ya, file downloadnya dikasih. Misalnya link apa nanti otomatis ya link. Coba saya di mana ya cari file. Saya upload dulu. Lihat file saya dulu. Media. Saya punya apa ya? Login deh. Aduh, nggak ada. Saya disconnect soalnya. Download. Apa yang ada? Nih, apa nih? Gede sekali. Nih, ini deh saya ambil ya. Copy. Biar gampang nyarinya ntar. Di desktop dah saya taruh.
Copy URL-nya ini, ya, taruh di sini. Udah, kita save. Sampai save dia dulu. Kita view. Atau reload aja ini. BD. coba.com. 8111111. Kita kirim, itu otomatis nanti download setelah selesai. Tuh, download dia langsung kan. Itu. Begitu selesai dia kirim, dia download dia langsung. Nggak kelihatan thank you-nya, kenapa? Karena redirect gitu lah. Ya. Bisa ya ditangkap ya? Mas Alin ya? Oke, siap. Makasih Om. Ya, itu aja caranya. Start download, tapi saya nggak perlu download. Saya udah punya filenya ini ya. Saya cancel aja. Itu caranya kalau ngasih dia download, tetapi harus kirim data gitu. Ya ini aja. Ganti ini aja dengan filenya. Tadi saya kasih di WordPress, kenapa? Karena itu paling gampang gitu. Anda pasti punya WordPress. Gitu. Hanya apa-apa taruh di sana gitu. Boleh. Upload di new media. Atau punya folder lain gitu. Drive gitu misalnya. Boleh juga. Drive. Dari Drive dia diambil linknya itu. Nah kalau ngambil link Drive-nya itu, kan sudah tahu ya. Nah, misal saya punya nggak di sini. Contoh dah ini dah gitu. Kok scroll terus dia. Di Word deh. Kayaknya di sini banyak. Ini gitu misalnya. Anda klik di sini. Salin URL. Bagikan. Salin link. Gitu. Ya. Tapi ingat, kalau pakai Drive, ini harus dibuat public dulu ini. Kalau nggak gitu dia nggak bisa. Ini kan dibatasi nih. Siapa saja yang memiliki link gitu aja. Baru salin linknya. Nah ini yang ditaruh di Formalo kita. Di sini. Gitu. Nanti bisa dah dia. Bisa dah dia dapat yang dari Drive. Tergantung Anda mau dari mana. Intinya kasih link downloadnya di sini gitu. Di redirect URL. Ya. Itu. Menurut saya kayak gitu caranya. Oke, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita buat otomasi. Nah ini yang keren nih. Ini kan sudah nih, kita akan buat lagi otomasi. Oh ini 1 jam udah ya. Oh, ternyata tidak terlalu lama kalau nggak ada masalah. Sekarang membuat otomasi, bagaimana caranya? Formalo kita buat dia juga mengirim redirect URL. Nah ini saya hapus nih. Save. Saya hapus dulu. Apa yang kita buat? Kita buat supaya data yang terkirim ini. Karena di sini Formalo kan dia tidak punya do post ya. Kayaknya yang dikirim adalah do get gitu lah. Post metodenya itu, atau dia URL parameter dia ini. Dia pakai URL parameter. Dari yang saya lihat. Oh, kalau API-nya memproses. Dia kirimnya berupa URL parameter kayak gini misalnya. Project kelola, coba yang tadi kita publish itu kan ada linknya. Saya copy dulu linknya ini. Sebenarnya Formalo itu mengirim, ini misalnya link kita. Ya, link script kita. Atau webhook kita. URL-nya dia itu ada tanda tanya, name, kan tadi name ini yang kita buat di ID Formalo kita. Ini saya biar paham gimana sih maksudnya orang, karena pemahaman itu penting gitu loh. Nggak asal copy-copy aja, nggak pahami dia dulu. Boleh kita lihat-lihat tapi pahami. Nama ID-nya itu adalah name dia. Nah, berarti nanti di URL-nya itu akan ada
name sama dengan apa yang diinput, DD kan gitu misalnya. Kemudian ada parameter yang berbeda. Nah, parameter yang berbeda itu tandanya adalah dan gitu. Terus apa lagi? Kita buat email sama dengan dd@coba.com kan gitu tadi. Atau kemudian parameter ketiganya apa? Dan lagi. Phone, bukan WhatsApp ya, karena ID-nya. Ingat, ini makanya saya buat berbeda. Di Formalo, di sini di WhatsApp, title-nya adalah WhatsApp. Ya, atau di sini title-nya, mana dia nih? Kok di setting, di edit lah. Title-nya dia adalah WhatsApp, tetapi ID-nya adalah phone, gitu loh. Di bawah sini. ID-nya phone, maka yang dipakai itu ID di sini. Phone sama dengan, nggak tahu resultnya ya, saya belum tahu apa pakai plus 62 8 bla 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 bla. Karena di sini dia pakai plus kayaknya. Lead capture. Salah. Kayaknya pakai plus karena ada kita bikin phone ya. Berarti kemungkinan besar ini semua dan terkirim. Nah, nanti agak tantangan juga kalau ini di one sender kan harusnya plusnya enggak pakai 62 yang kita kirim dari webhook dari JSON string yang kita kirim gitu. Nanti saya tunjukin. Kemudian saya lihat dulu ada berapa nih. Lumayan ya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita buat dari parameter ini, bagaimana kita caranya membuat supaya data ini yang setelah eksekusi ini, setelah exec ini, nah yang segini, name dd, email dd@coba.com, dan phone berarti 1, 2, 3 parameter yang dikirim, itulah. Ada 3 ID di form, 3 parameter yang dikirim. Caranya kita buat script baru, gitu. Sambil coba-coba ya. Ini mudah-mudahan. Ini function on edit-nya kita giniin aja. Function on edit kita biarkan dulu supaya aktif, supaya tetap bisa. Kita rubah aja dulu. Biar nggak di sini, biar nggak mengganggu ya, kita buat ini baru, sheet baru, kita kasih nama apa, leads gitu deh. Ya, kita buat nama leads, berarti yang dari Formalo akan masuk otomatis di Formalo. Tapi yang lewat webhook kita dia masuk di leads, gitu deh. Biar ada 2, karena saya jelasin kemarin, kita akan membuat 2, kan gitu. Kita akan membuat 2 tipe. Kita akan membuat 2 tipe pekerjaan. 2 tipe pekerjaan. Kita ke project. Sebentar, ini saya terlanjur ada yang nanya-nanya nih. Apa yang kita pakai untuk ngambil ini, ada fungsi di function gitu ya. Function sama, semua pasti diawali function. Functionnya apa? Ini dia ngirimnya get atau post. Coba kita pakai do post deh. Kita pakai do post on event. Kita pakai do post on event terus fungsi. Nah, kita udah punya fungsi tapi belum ada logic. Sekarang kita buat logiknya. Kita buat konstantanya dulu. Const spreadsheet ya. Kita bikin apa nama spreadsheetnya nih?
Get current kayaknya bisa ini. Get active spreadsheet. Cons-nya kita kasih nama sheet deh, biar gampang. Nama konstansanya sheet, dan sheet itu adalah spreadsheet app apa ya, get active range, active spreadsheet. Nah, ini karena saya enggak terlalu ini. Get active spreadsheet, get apa ya, berarti kita get sheet supaya enggak kena formalonya, berarti get sheet, kita ambil get sheet by name, get sheet by name. Nah, ini dia harusnya. Oh ya, get sheet by name namanya apa? Ini harus diisi di antara tanda kutip. Namanya kita ambil di sini leads ya. Biar menghindari kesalahan kita copy paste saja. Di paste. Aduh, biar nggak salah. Di sini dulu. Paste. Oke. Berarti kan sudah nih. Berarti konstanta ini sudah terkoneksi ke sini. Gitu artinya ini. Arti kodenya. Ya. Nanti kita tinggal panggil sheet gitu aja. Kita tinggal panggil sheet aja nanti. Setiap kita perlu dia. Ini apa ini? Nggak ngerti unused declaration. Oh ya jelas orang belum dipakai. Sabar dulu bosku. Nggak sabaran dia. Kemudian kita ambil bikin konstanta baru. Konstanta baru. Namanya name ya tadi ya. Terus name ini adalah E ini. Apa yang masuk ini dikasih nama E gitu artinya do post ini. Nanti kita belum tahu do post atau do get ya. Lihat, kita coba-coba ini. Karena biasanya sih do post harusnya gitu. Name, maka name ini adalah E. Parameter yang ada di E gitu. E parameter yang namanya adalah name. Gitu. Ini kan namanya adalah name gitu. Artinya saya jelasin. Kita ambil name-nya, kita ambil emailnya, kita ambil phone-nya. Oke. Sekarang berarti kita copy aja ini biar gampang. Bikin 3, 2, 3. Gitu caranya. Habis name, email, ini kita ganti phone. Phone. Kan gitu. Harusnya gitu sih. Sambil ya belajar nih. Udah. Name, email, phone. Berarti ini string harusnya. Apa belum di string mungkin. Oke. Kemudian kita append. Nah, sekarang baru kita pakai. Yang ini kita pakai. Sheet ini. Pakai append row. Ada fungsi namanya append row. Untuk di spreadsheet. Sheet.append. Kan ada fungsinya. Append row. Apa yang kita append? Nama ini, email ini, dan phone ini gitu. Berarti harus ada di dalam array dia kan. Jadi array kalau nggak salah dia. Nah, udahlah coba aja dulu name, email, phone itu aja. Siap. Harusnya udah ini. Harusnya kita return 200 aja dah. Return 200. Yang paling gampang ini ya, sederhana ini. Apa artinya 200 itu kodenya udah sukses gitu artinya 200. Return 200. Atau nggak bisa langsung return 200. Kita harus bikin content service kalau nggak salah. Content service kalau di content
Ini ada content interface, content service. Cobalah dulu content service. Ini ada ini. Create text output 200. Yang simpel-simpel aja kita buat, tak usah ribet-ribet. Nah, kita coba langsung. Mau nggak dia? Oh, name has already been declared. Baris 4. Baris 4 name. Oh iya, sorry bosku, ini harusnya email, ini harusnya pun gitu. Wah, saya yang keliru nih. Ini dah coder jarang-jarang gini nih dah. Kan sukses nih. Ya, ayo kita ajar sekarang do postnya bosku. Kita coba lead capture-nya, mau enggak dia masuk ke sini? Atau kita kasih nama, name, kasih headernya dulu ya, name, email, phone. Gitu. Ya gitu urutannya ya. Nah, kita gedein aja dah. Aduh. Boom. Gedein lagi dikit. Oke, sekarang kita bold biar kelihatan ini header gitu lah. Ya, name, email pun kita format semua. Nggak usah diformat dah. Rata kiri semua dah. Dah. Mari kita coba. Mari coba. Dedi. Emailnya adalah coba3@coba.com. Gitu. 81 semua. Mari coba. Apa redirect? Salah bosku. Salah bosku. Belum redirect kita bosku. Oke, kita redirect dulu. Cara redirect kita terapkan dulu ini. Kalau enggak gitu enggak berfungsi nih ya. Enggak berfungsi kode yang kita tulis ini enggak berfungsi. Kita terapkan dulu, ini dah jeleknya. Script kita ulang-ulang terus. Udah, ini biarin aja. Klik aja lagi ini terapkan. Biar punya yang baru lagi linknya. Setiap kita merubah kode, linknya harus diganti gitu. Bermasalah nih. Salin. Oke. Setelah salin kita masukkan di form kita. Redirect. Setting. Redirect URL. Paste. Kita save. Kita buka lagi. Ini udah save kan. Boleh klik di sini atau ini aja reload. Biar nggak buka banyak. Tadi udah masuk si form yang tadi itu. Cuma belum di redirect nih. Coba2@coba.com. Udah masuk dia. Harusnya coba 2 ya. Tadi saya buat ya. Kemudian masuk di sini sudah. Di sini sudah kan. DD coba 3 ya. Ini udah masuk. Tapi di sini belum masuk gitu. Nah, gimana caranya di sini biar masuk? Sini biar masuk. Oke, siap bosku. Kita lanjut lagi. Coba 1. Coba 4. Coba 4. @dd.com 6281. Oke, kirim. Mau enggak masuk dia? Apa hasilnya di sini? Salah. Fungsi script tidak ditemukan do get. Berarti dia perlu do get ini. Itu artinya. Berarti kita tidak bisa pakai do post di sini. Kita harus pakai do get. Do get. Arti metodenya dia adalah get. Metodenya yang dikirim oleh Formalo itu get. Aneh ini Formalo. Oke lah. Udah masuk lagi itu formnya. Kelihatan di sini ada form submit baru. Di sini udah masuk yang baru. Coba 4-nya. Tapi script kita belum bekerja gitu. Kita buat script ini biar bekerja. Ini kita buat do get text output 200. Kita target supaya di sini jawabannya 200 nanti gitu. Atau setidaknya hitam semua di sini ada 200 gitu. Ya.
Oke. Nah, ini sudah saya rubah ke Duget ya, yang dari Dupos tadi itu. Yuk kita deploy lagi. Kita coba-coba terus sampai beres. Karena ini siang juga. Kita copy, salin ini, masukkan lagi di sini. Karena setiap kita deploy baru harus ganti URL gitu masalahnya ya. Kita save. Kita back. Kita save dulu ini. Oke, sudah beres. Kita masukkan lagi, coba 5 sekarang. Coba 5. Coba 5. At bla bla bla.com. Kemudian 6281 sama kita buat biar cepet aja. Kirim. Masuk nggak dia? Kode 200 enggak? Nah, kita dapat kode 200. Ya, karena itu yang kita buat tadi di sini. Yang kita kembalikan adalah 200 kalau sukses. Mari kita lihat. Lah, belum masuk dia. Belum masuk dia di sini. Return, seed, append, row. Name, email, phone. Apa yang keliru? Konstanta email, konstanta name, parameter name. Sudah benar. Sudah benar. Parameter phone. Sudah benar. Sheet, append, row, name, email, phone. Nggak ada fungsinya ini. Do get ini udah benar. Bentar ya. Return content service. Sheet, append, row, name, email, phone. Kita pakai fungsi coba ya. Kasih fungsi iseng-isengan di sini. If phone, if phone, apa yang kita buat ya? Kok ya? If phone, kita kasih fungsi coba, fungsi tanya jawab di sini. If phone dah kita buat, phone-nya tidak kosong gitu kita bikin. Kalau ada phone gitu artinya. If phone is not null, maka maka apa kita buat ya? Kalau tidak kosong maka samain aja dah. Samain aja. Return content output atau logger.log. Log aja dah. Oke deh, kita coba dulu. Apa yang tidak mau? Ini sudah. Ini sudah. Nah, kita coba lah. Agak susah memang kalau ini. Coba aja. Sampai dia mau.
Append row tadi ya. Append, select all, V, save. Open. Add, coba 6. Dot dev 81. Biar isi aja. Apa jawabannya? Salah gitu? Apa 200? 200. Hmm. Oke, saya lihat dulu. Fungsi sederhana gini. Returnnya ini harus diakhiri. Apakah begitu? Name, email, phone. Oh, new formalo submit. Harusnya gini. Ini udah sih. Get seat by name. Leads sudah benar. Di sininya leads nggak? Udah benar. Seatnya adalah bla bla. Seat, append row, name, email, phone. Atau kita buat fungsi deh di sini ya. Nanti kita kan buat ke one sender. Buat yang tidak, nanti kan ketemu salahnya nih. One sender gitu aja. Kita taruh fungsi di dalamnya lagi. One sender. Kalau bikin nama fungsi gini ya. Yang pertama kecil. Kalau ini dibuat gede, beda dia nanti. Oh, merah dia. Dibuat kecil. Kalau yang gede depannya itu natifnya Google gitu. Kayak ini kan gede nih, depannya merah. Oke. Saya taruh pun tidak sama dengan 0. Pasti isi lah ini. Ini namanya fungsi asal-asalan ini. Pasti isi karena orang submit kan pasti isi dia punnya. Kalau enggak, karena required kan punnya. Ada fungsi akal-akalan. Seat, append row, name, email, phone. Udah benar. If phone tidak null, maka jalankan fungsi one sender. Nah, di sini di luar kita akalin lagi, kita buatin fungsi function one sender. Oke, udah ada ini. One sender. Ini kosong, return content service 200. Itu caranya deh. Ini enggak usah di return apa-apa. Coba kita buat seperti ini. Bagaimana bosku? Ini udah namanya. Orang ngoding akal-akalan. Banyak salahnya. Maklum ya bosku ya. Karena saya bukan coder murni. Coder yang belajar-belajar. Kita buka, kita coba isi form, mau enggak 200? Karena kalau di sini dia tidak akan 200. Seat, append row. Kalau dia dapat 200 berarti udah masuk ke fungsi one sender. Tuh. BD. Add coba 7. Dot dev 81. Mari kita lihat, semoga dia 200.
Apa salah? Salah. Skrip sudah lengkap tapi tidak mengembalikan apa-apa. Oke, yang penting kan sudah lengkap. Berarti di sini harusnya udah masuk. Oh, belum juga. Kenapa kok belum? Udah benar ini proyeknya nih. Coba dulu. Proyeknya enggak benar. Oh, udah benar. Udah benar ini proyeknya leads. Apa karena ada ini ya? Apa karena ada on edit ini ya? Coba dah dulu. Saya komen dulu ini semua ya. Return content service. Oh, bukan di sini dia. Di sini dia. Benarkah di sana? Apa salah? Salah. Ini ditaruh if pun z z c if pun null return content service tidak mengembalikan apa-apa. Oke, kita pakai gini dulu. Wih, sampai coba 8 ini. Kita sampai coba 8 gitu. Atau saya tulis langsung. Kalau ini gagal, saya tulis langsung aja, selesaikan dulu. Anunya. Selesaikan dulu kodenya. Karena enggak isi kode, mungkin enggak tahu ya. Belum pernah. dd add coba 8.dev 8 1 kirim. Harusnya sih tetap 200, cuma mau terekam enggak. Itu yang jadi masalah. Pasti 200 lah dia. Tapi tidak terekam di sini. Tidak terekam di sini. Apa penyebabnya dia tidak terekam? To get kah tadi? To get a constant sheet, spreadsheet up, get by name, leads. Sudah benar. Constant name a, parameternya name, kemudian email, parameternya email, udah benar. Kemudian phone, email new submitnya terus ada kan one center. Oke. Apa ada pengaruh sama ini? Ini sudah saya komen padahal kodenya. Fetch. Oke. Get a content service, create text output. Create text outputnya kok bisa dulu ya. You get a null if bold tidak sama dengan null, maka selesaikan one sender, return content service, create text output 200 sudah, function one sendernya sudah, yang dari sini. Kemudian kita lanjut aja dulu ya. Kita lihat dulu. Kodenya one sender. One sender berarti kita copy ini juga. Kita ambil dari leads. One sender ya. WA2. Kita ambil dulu.
API-nya. Konstan OS URL, kasih nama OS URL, terus OS URL-nya yang kita copy tadi, ini sudah OS URL, kemudian API, ada yang oke. Mas Andi Wibowo, apa kabar? Baru kita buat konstannya lagi. Buat konstan OS API, OS API. OS API-nya itu kita buat di dalam string juga. Ini aja copy. Ini udah kode 200 tapi belum masuk. Coba saya selesaikan dulu kodenya ini. API sudah, berarti kita ambil dari leads. Kita ambil dari leads udah benar. Kalau yang ini sync-nya udah jalan. Ini yang belum. Kita ambil dari berarti konstan yang kita ambil adalah nama, email, phone. Bikin buat name atau user, harus berbeda dengan yang ini ya. Name ini kita ambil dari webhook. Terus name yang di one sender kita ambil dari sini. Itu berarti. Berarti kita harus nyari laseru dong. Berarti buat konstan laseru berarti kita harus juga nih. Atau kita buat konstan laseru. Kita cari dulu ya. Laseru. Waduh. Laseru. Up script. Get laseru. Nah, ini Google Sheet. Laseru Google Sheet. Harusnya get laseru sih. Laseru sheet get laseru. Ini dia. Kita pakai konstan aja. Sheet. Ini udah sheet get laseru. Udah benar. Bukan return tapi log. Kita log dulu. Logger.log. Apa yang kita log sekarang? Laserunya kita log ya. Oke, kita log laserunya dulu. Jalankan. Aduh, salah konjugatnya. Sorry. Kita jalankan one sendernya, fungsi one sendernya dulu, coba dapat laseru nggak kita? 1. Oh, dapat. Oke, fungsi 1. Ini laseru ini 1. Berarti laseru plus 1 berarti ya. Laseru plus 1. Append
get seru. Berarti append row. Ini get last row seharusnya nih. Append row. Dikasih konstan ini juga di depan. Seed append row. Ini tidak perlu sudah append row. Get last row. Classroom logger.lognya ini kita komen aja dulu, kita nggak perlu nge-log lagi. Terus setelah itu untuk one sender kita ambil dari sini Classroom, kita kasih fake data aja ya, dd@dd.com, kemudian phone-nya kita 862 8111111 gitu. Kita bikin fake data dulu di sana supaya subscript failure. Oh iya, orang saya komen. Sorry bosku. Karena saya komen, jelas dia gagal formalonya. Karena ini kodenya saya komen ya. Logger.log. One sendernya berarti kita udah bikin username, apalagi user name sama dengan seed, kita seed tapi get range, seed dot get range. Oh ini dia, udah get range berapa ya, last row ini udah ada, yang A, name-nya A ya, A, name, email, phone. Oke, user name, right, last row, satu itu artinya A ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1 get value, oh ini udah ada, get value, itu aja cukup gak ya, get value. Nah sekarang kita copy nih, name, get value, ini kita ubah name, email, kemudian di sini kita ubah phone. Nah ini untuk ngambil data yang ada di sini nih, 2, 3, get last row dia, mudah-mudahan kena. Kita log aja dulu. Apa yang kita log? Username deh kita log. Username kita log dulu. Save, jalankan one sender, udah. Apa yang kita dapat? DD. Oh, udah dapat ya. Udah kita dapat datanya dari seed. DD-nya udah kita dapat. Kalau kita ubah ini user email, kita log user emailnya. Mari kita jalankan lagi. Harusnya kita dapat email kita. Kok DD ya? Log username. Oh ini yang kena pertama. Oh ini yang kena pertama. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting udah terkoneksi deh. Kita komen dulu. Lalu ini sudah. Setelah kita dapat 1, 2, 3, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan adalah one sender.
One sender itu nanti kita harus ngirim buat variabel dulu. Var, kita buat variabel one sender. Variabel payloadnya kita buat. Ah, ini yang saya maksud ya. Payload ini tidak bisa body dia. Harusnya body ini. Kalau di one sender, kita buka one sender ya. One sender docs. Kalau di Google Apps Script dia tidak bisa pakai body. Kalau API-nya kita baca one sender, di sini isi pakai body. Kalau di Apps Script dia pakai payload. Sama dengan, dan karena dia harus text string dia. Payload. Kok sama dengan saya? Karena ini string ya. Bener dah sama dengan variabel kalau variabel apa aja boleh. Ini parameter kita bikin. Bukan parameter. Option kita pakai bisa ini. Karena nanti di sini kita akan URL fetch up. Ini ada. Ini yang untuk ngirim ke API nanti. Nah, URL fetch up-nya kita fetch ke alamat ini. Kita fetch ke alamat ini dan kelengkapannya adalah options gitu. Kelengkapannya adalah options. Itu untuk di ininya, di apa namanya? Untuk ngirimnya nanti API call-nya. Oke, sebelumnya kita harus lengkapi dulu options-nya ini dengan apa yang dibutuhkan oleh one sender. One sender dia perlu recipient type. Ini yang dia perlukan. Oke, saya copy dulu ini JSON. Berarti var option sama dengan udah benar ini. Berarti udah benar. Var option sama dengan apa yang kita perlukan di sana. Dia perlu header. Recipient type to bla bla bla. Post. Ini harus metode post berarti. Berarti kita buat metode post pertama. Metode titik 2. Benar dah. Benar, berarti yang pertama dia minta metodenya. Kita harus bikin post. Karena dia minta post. Terus apa lagi diminta? Recipient type. Apa ini? Ini opsional, ini required. To unique tag opsional. Oke. Berarti content type yang diperlukan. Wajib ya. Kalau tidak salah, metode post sudah benar berarti koma